Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Raden Nurul Putri Nuramadania. Di sini saya sebagai asisten apoteker. Perkenalkan, nama saya Farisa Laskalaksmita. Di sini saya sebagai pasien. Di sini kami akan mensimulasikan penyampaian informasi obat di suatu apotek dengan resep sebagai berikut. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Enjoy! Selamat siang Mbak, selamat datang di Apotek Kota Sembuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raden Nurul Putri Nuramadania. Di sini saya sebagai asisten apoteker. Ada yang bisa saya bantu Mbak? Di sini saya ingin merebus resep, Mbak. Baik Mbak, boleh saya cek terlebih dahulu resepnya? Ini, Mbak. Baik, untuk resepnya ini atas nama Mbak Aksa. Betul. Yang telah berobat dari Dokter Aska. Iya. Baik, kalau begitu saya akan menyiapkan terlebih dahulu obatnya. Silakan untuk Mbak tunggu sebentar. Setelah selesai nanti akan saya panggil kembali. Iya. Atas nama Mbak Aksa? Iya, Mbak, dengan saya sendiri. Baik Mbak. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah obat ini untuk digunakan Mbak sendiri atau untuk keluarga yang lain? Iya, untuk saya sendiri. Baik Mbak, kalau begitu saya ingin meminta waktunya sebentar, sekitar 2 menit saja, untuk menyampaikan bagaimana cara penggunaan obat yang tertera dalam resep ini. Apakah Mbak bersedia? Bersedia. Baik, kalau begitu Mbak, di sini obatnya ada 2 macam. Yang pertama ini ada berupa inhaler, yaitu obat plasma. Yang kedua ini berupa tablet, yaitu obatnya inulin. Untuk cara pemakaiannya, untuk inhaler tersendiri ini digunakan jika perlu saja, yang dimana jika Mbak mengalami sesak baru Mbak gunakan inhaler ini. Nah, untuk cara pemakaiannya di sini saya akan jelaskan melalui gambar. Apakah terlihat Mbak? Terlihat. Baik, untuk inhaler tersendiri ini sebelumnya dibuka terlebih dahulu tutupnya. Setelah itu digoncangkan perlahan 3-5 kali. Lalu Mbak tarik napas terlebih dahulu melalui hidung, kemudian dihembuskan melalui mulut secara perlahan. Kemudian inhaler letakkan di depan mulut Mbak secara tegak. Kemudian masukkan inhaler bagian bawahnya ke dalam mulut, kemudian rapatkan bibir Mbak. Setelah itu ditekan bagian atas inhaler, terus Mbak hirup napas sedalam mungkin secara bersamaan atau secara serentak. Lalu Mbak tahan terlebih dahulu napas tersebut 4-10 saat. Kemudian keluarkan inhaler dari mulut Mbak, lalu Mbak hembuskan napas secara perlahan. Mungkin seperti itu Mbak. Bagaimana, apakah Mbak memahami untuk cara pemakaian inhaler? Paham. Baik. Untuk yang selanjutnya ini berupa tablet, yaitu obatnya inulin. Untuk inulin ini digunakan bagaimana obat yang semestinya, yaitu diminum melalui mulut. Untuk cara pemakaiannya diminum sebanyak 3 kali dalam 1 hari, 1 tablet ya Mbak, dimana untuk jangka waktunya itu 8 jam sekali. Nah, untuk diminumnya ini Mbak minum setelah Mbak makan, kurang lebih 30 menit setelah makan baru Mbak minum obat ini. Tetapi untuk obat ini berbeda dengan inhaler. Untuk inhaler ini digunakan jika perlu atau Mbak saat sesak. Tetapi untuk inulin ini digunakan secara teratur setiap harinya sampai obat ini habis, yaitu diresepkan sebanyak 15 kali. Seperti itu Mbak. Bagaimana, apakah Mbak memahami untuk cara pemakaian inulin? Paham. Baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu dari Mbak? Saya ingin bertanya, jadi untuk inhaler ini saya gunakan pada saat saya sesak saja, jadi kayak misalkan lebih urgent gitu ya Mbak. Terus untuk inulinnya itu misalkan saya kelupaan nih nggak minum gitu, atau saya udah nggak kerasa sesak di dadanya atau itu, nah itu bagaimana ya Mbak? Apakah masih harus
tetap diminum atau diberhentikan saja penggunaannya? Oke, baik Mbak. Nah, sebelumnya untuk inhaler yang benar tadi digunakan saat urgent saja, yang dimana saat Mbak sesak baru Mbak menggunakan inhaler ini. Untuk inulin Mbak lakukan atau minum sesuai resep dari dokter, yaitu 15 tablet. Ini digunakan seluruhnya secara teratur ya Mbak. Jadi setiap harinya diminum sebanyak 3 kali. Seperti itu Mbak. Bagaimana Mbak? Apakah paham? Untuk penggunaan inulin ini apakah ada kondisi khusus gitu untuk saya tidak menggunakan itu? Apa pada saat saya apa gitu saya nggak bisa minum ini? Terus ada efek sampingnya gitu nggak sih Mbak dari kedua obat ini? Baik. Untuk inulin ini, untuk inulin disarankan Mbak tidak saat mengonsumsi ini tidak boleh mengemudi Mbak, karena untuk inulin ini bisa mendatangkan ngantuk. Maka dari itu sangat dilarang atau ya sangat tidak boleh untuk mengemudi, karena ditakutkan saat mengemudi Mbak mengantuk seperti itu. Nah, untuk inhaler tersendiri ini akan mendatangkan efek berdebar jantungnya, terus nanti itu tremor, sakit kepala juga. Tetapi Mbak jangan khawatir, itu hanya efek yang ditimbulkan dari obat tersebut. Tetapi jangan khawatir Mbak, untuk efek sampingnya ini tidak akan membahayakan pada diri Mbak. Seperti itu Mbak. Apakah ada yang ditanyakan kembali Mbak? Sepertinya sudah cukup jelas, terima kasih Mbak. Baik Mbak. Oh iya, sebelumnya untuk obat ini Mbak nanti simpan di suhu ruangan, dijauhkan dari sinar matahari langsung dan dari jangkauan anak-anak. Baik Mbak, bila dirasa cukup dan sudah paham, boleh saya meminta untuk Mbak mengulas sedikit dengan apa yang telah saya sampaikan, dari mulai cara penggunaan, cara pemakaian, dan juga penyimpanan. Apakah Mbak bersedia? Bersedia. Baik, silakan Mbak. Jadi yang pertama obat inhaler. Obat tersebut kita gunakan pada saat saya jika terasa sesak saja dan keadaan urgent lainnya. Untuk penggunaannya, pertama-tama pastikan tangan kita bersih, kita cuci terlebih dahulu. Selanjutnya kita gunakan inhaler dengan cara membuka penutupnya terlebih dahulu, tarik nafas sebelum kita menggunakannya dan usahakan dalam keadaan rileks. Selanjutnya pada bagian L inhaler masukkan ke dalam mulut kita, kemudian rapatkan dengan bibir. Selanjutnya tekan bagian atas inhaler sembari kita menarik nafas, kemudian tahan terlebih dahulu 4-10 saat. Selanjutnya setelah itu kita lepas inhaler, kemudian kita hembuskan nafas melalui mulut. Untuk penyimpanan inhaler sendiri kita jauhkan dari jangkauan matahari dan jangkauan anak-anak. Untuk obat yang kedua yaitu tablet inulin. Tablet inulin kita minum 3 kali sehari pada saat setelah makan, 30 menit setelah makan, dengan jangka waktu 8 jam. Untuk tablet inulin sendiri kita harus habiskan penggunaannya yaitu 15 tablet. Mungkin seperti itu Mbak. Baik Mbak, dari ulasan yang telah Mbak sampaikan, saya rasa Mbak telah memahami bagaimana cara pemakaian, cara penggunaan, juga penyimpanannya. Dengan itu boleh Mbak membawa obatnya. Dipersilakan untuk melakukan pembayaran di kasir. Nah, sebelumnya terima kasih telah berkunjung ke Apotek Lekas Sembuh. Semoga Mbak lekas sembuh. Terima kasih banyak Mbak. Sama-sama Mbak. Thank you for watching. See you. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.